Terima kasih sebelumnya ya. Saya pada hari ini sangat bersyukur dan agak sedikit surprise ya bahwa di tengah-tengah cuaca yang kurang begitu bersahabat, tapi ternyata kita punya anggota ternyata datang begitu rame ya, sehingga boleh dibilang hampir dikatakan boleh penuh semua ya. Jadi antusiasme dari teman-teman anggota PABI luar biasa, dan saya berharap ke depan juga semakin kita tingkatkan lagi. Ini merupakan satu acara pertama kita di tahun baru di tahun 2024, dan kita sudah membuka tahun ini dengan satu seminar yang cukup baik lah ya menurut saya. Baik secara materi, kontennya cukup baik ya. Kemudian juga saya kira penyelenggaraan juga baik ya, karena seperti you ketahui bahwa luar biasa ya, apresiasi buat hospital Mayapada Hospital ya, yang sudah menyediakan tempat, kemudian juga registrasi yang free, dan sudah biaya-biaya penyelenggaraan mereka tanggung gitu ya. Ini sesuatu yang luar biasa buat Mayapada, dan saya apresiasi. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Rumah Sakit Mayapada. Dan untuk ke depan saya berharap teman-teman PABI Jaya, mari kita saling bahu-membahu untuk mengedepankan pelayanan kita di PABI Jaya secara baik, kalau bisa melebihi di tahun 2023. Acara hari ini sebenarnya menarik sekali, ketiga topik yang memang sedang in ya sekarang, mengenai cuci darah, mengenai akses hemodialisa, mengenai kaki diabetik, dan mengenai kanker payudara ya, dan juga disampaikan dengan cukup menarik dan juga antusias daripada pesertanya. Saya lihat ya pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang nggak kita sangka akan bertanya seperti itu ya. Saya berarti memang topik-topik seperti ini sangat dibutuhkan dalam acara-acara seperti ini ya, sehingga kita dapat sharing pengetahuan mengenai pengalaman di daerah dan pengalaman daripada expert yang ada di rumah sakit vertikal. Kira itu ya, menarik sekali. Bicara tentang antusias, Dok, saya ada pertanyaan, Dok. Apakah pernah dilakukan vision dari tungkai bawah, Dok, pada kasus-kasus di RSCM mungkin? Ya kalau gini, vision itu pasti yang berdasarkan risetnya mana yang terbaik ya. Itu dari hasil penelitian fistula first yang terbaik. Fistula first itu artinya pasti di radiosefalika di tangan. Kenapa nggak di kaki? Mungkin di kaki itu karena kan ya, gimana caranya melakukan satu kanulasi nanti di kaki kan nggak nyaman, nggak apa ya. Dan juga di sana venanya ada katup kan. Nanti jadi dengan bengkak, di edem dan lain-lain. Tapi sebagai alternatif yang kesekian kalinya, kalau belum memang tidak ada lagi, bisa aja. Tapi yang pertama ada tetap yang visual course ya. Itu tadi juga pertanyaan yang belum sempat dijawab ya. Saya juga bingung ya, kapan pakai Avation, kapan dipakai CDL, kapan pakai ini, semuanya pasti yang terbaik. Kalau memang dia kandidat, emang dia membutuhkan akses hemodialisanya, ada kesempatan untuk nggak langsung, nggak harus emergensi, jadi ada kesempatan untuk matang ya, mungkin 6 minggu sampai 8 minggu ya paling bagus ada Avexula. Apalagi kalau persyaratan dari venanya cukup, bisa 2 mili dan lain-lain. Tapi kalau nggak mendadak taruh vena mungkin. Nah, itu udah CDL ya. Kalau bisa sih menghindari CDL ya. Cuman karena kalau ya kita nggak tahu penyakit ya, apalagi sistem kesehatan masyarakat di negara kita kan belum tentu tahu ya. Seperti di kota-kota mungkin bisa tahu ya kapan udah mulai ada CKD step 5, udah atau dia dari awal sudah konsultasi dengan dokter penyakit dalam ya, dan lain-lain. Tapi kalau di daerah kita nggak tahu, kadang-kadang apalagi kalau komplikasi dari penyakit, dia tahu dia udah aki jadi CKD, dia nggak tahu kalau ternyata sebelumnya udah CKD juga ya. Saya kira itu.
Jadi yang pertama mengenai OK hybrid ya. Jadi sebetulnya prinsip daripada penanganan kaki diabetik itu yang pertama itu adalah revaskularisasi. Kenapa demikian? Kalau kita lakukan debris demang pada pasien yang belum direvaskularisasi, nanti lukanya tidak bakal sembuh. Kecuali pada source control ya. Kalau pada source control boleh kita lakukan debris demang lebih dahulu. Jadi sebetulnya OK hybrid itu adalah yang terbaik untuk penanganan kaki diabetik. Tetapi belum seluruh rumah sakit Indonesia mempunyai OK hybrid ya. Mungkin bisa diakalin kalau ada rumah sakit yang mempunyai siam ditambah dengan di kamar operasi, itu akan lebih mudah itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai acara ini. Acara ini sangat menarik sekali, acara yang diinisiasi oleh PABI dan Rumah Sakit Mayapada di dalam memberikan diseminasi informasi kepada para dokter bedah di Indonesia. Kenapa demikian? Karena kasus amputasi akibat kaki diabetik tersebut itu lebih tinggi dibandingkan dengan kecelakaan lalu lintas. Jadi angka kecacatannya lebih besar, sehingga kita sebagai dokter bedah perlu tahu bagaimana cara memandang penanganan berdasarkan aspek-aspek sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa bukan hanya memperbaiki luka tapi memperbaiki vaskularisasi, memperbaiki weight bearingnya, memperbaiki infeksinya. Jadi ada multi kontrol di dalam penanganan kaki diabetik. Ya, baik, terima kasih. Jadi saya Bayu Brahma mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada PABI Jaya dan PABI ya pada umumnya. Jadi kesan saya hari ini sangat baik sekali, luar biasa, dan saya bangga dan terhormat bisa ikut berbagi dan belajar bersama tentunya bersama PABI Jaya dan PABI. Nah, dalam konteks hari ini tentunya adalah kanker payudara dari segi pembedahan dan penata laksanaan komprehensif itu sudah sangat berubah dari konsep yang terdahulu. Jadi prinsipnya adalah bahwa sekarang ini kami berusaha untuk seminimalis mungkin. Tujuannya apa? Dengan terapi yang minimalis, tapi kita bisa tetap mempertahankan survival atau meningkatkan survival dan meningkatkan kualitas hidup ya. Jadi itu poinnya di situ. Jadi banyak sekali perubahan dari operasi kanker payudara yang saat ini sudah lebih inovatif dan semakin menarik tentunya ya. Dari aspek diagnostik, dari aspek teknik operasinya, kemudian penanganan komplikasinya. Contoh seperti lymphedema, kami sekarang sudah juga mengembangkan operasi bedah mikro atau super mikro yang bisa melakukan tindakan yang sebelumnya tidak bisa. Jadi contoh operasi kanker kita bersifat eksisi luas, di mana seringkali menimbulkan mutilasi. Dan untuk tujuan tadi supaya kualitas hidup pasien baik, tetap survivalnya baik, kita bisa melakukan kombinasi eksisi luas tadi dengan rekonstruksi bedah mikro atau super mikro tadi. Prinsipnya seperti transplantasi organ. Daerah yang rusak kita perbaiki, kita mengambil dari donornya dari tubuh yang lain. Nah, contoh hal-hal seperti itu yang kedepannya nih perlu dikembangkan bersama, dan kami mengharapkan para dokter bedah sekalian dan khususnya generasi muda jadi untuk tetap up to date dan terus belajar. Kita belajar bersama, dan khususnya untuk kanker payudara ini kami butuh banyak tenaga baru, dokter-dokter baru, dan khususnya tenaga dokter muda yang baru yang bisa kita berkolaborasi bersama demi untuk peningkatan pelayanan kanker payudara di Indonesia ini menjadi lebih baik lagi. Kira-kira bisa sharing nggak nih keterlibatan Mayapada Hospital Jakarta Selatan ini untuk mendukung acara PABI kolaborasi dengan ID Jakarta Selatan? Kira-kira dan pesannya, kesan dan pesannya acara hari ini bagaimana? Silakan Dok. Mungkin kalau untuk kolaborasinya dari marketing ya. Baik, sebelumnya saya terima kasih dari manajemen dan dari marketing karena emang ini kolaborasi kita dengan PABI, Perhimpunan Dokter Bedah, dan ini sangat antusias dari pengurus PABI juga sangat antusias banget. Dan alhamdulillah dan puji syukur acaranya juga berlangsung dengan baik. Ya, kedepannya harapan kami juga dengan acara ini bisa meningkatkan kerjasama antara Mayapada Hospital Jakarta Selatan dengan dokter-dokter spesialis bedah khususnya dan organisasi PABI Jaya gitu ya. Baik. Ya, terima kasih Dok. Supportnya juga buat Mayapada Hospital Jakarta Selatan. Dokter-dokternya banyak yang datang dan juga partisipasinya ya Dok, dari pertanyaan-pertanyaan tadi kita lihat antusias sekali ya dokter-dokter yang mengikuti acara seminar hari ini, dan harapannya sih semoga memang bermanfaat
banyak wawasan baru yang bisa didapat oleh kita semua sebagai dokter gitu. Selain itu kita juga mau memperkenalkan Mayapada Hospital Jakarta Selatan dengan fasilitasnya yang lengkap dan spesialisnya juga yang lengkap, mungkin bisa membantu dokter-dokter sekalian yang ada di sekitar sini untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Mungkin seperti itu, Dok. Terima kasih. Tapi ini penting sekali loh, apabila tidak ada acara hari ini, saya belum pernah ke sini. Jadi semoga setelah acara ini banyak dokter bedah yang tahu bahwa ada Mayapada Hospital di Jakarta Selatan. Ya, oke. Terima kasih.